Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah anak-anakku semua kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran buku pengasuhan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah untuk junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada anak-anakku santri kelas 7 Mutawasitoh yang sudah bergabung dalam acara pembelajaran buku kepengasuhan yang berjudul Menempa Mentalitas Kader Muslim Jilid ke-1, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas topik atau judul berkata tidak. Silahkan anak-anakku semua santri kelas 7 Mutawasitoh buka di halaman 53. Di situ tercantum pertemuan yang ke-25. Itu sama artinya bagi kita pertemuan yang ke-9 di semester 2 ini. Standar kompetensi, santri memiliki sikap mental sukses. Kompetensi dasar, santri memiliki sikap berani berkata tidak. Topik yang akan kita bahas, diingat, dicatat, berkata tidak. Sekali lagi, berkata tidak. Berkata tidak terhadap ajakan perbuatan yang melanggar syariat dari Allah. Jadi terhadap hal-hal yang dimakruhkan, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berani berkata tidak terhadap perbuatan yang melanggar aturan atau norma-norma masyarakat yang berlaku, termasuk aturan-aturan dari organisasi, dari yayasan. Kemudian kita berani menolak ajakan atau berkata tidak terhadap perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Juga kita berani berkata tidak terhadap diri sendiri, terhadap bisikan-bisikan setan. Menolak permintaan atau ajakan dari orang lain ini bukan berarti egois, karena mengutamakan kepentingan diri berarti tahu betul atas batasan diri. Anak-anakku semua, semakin kita kesulitan berkata tidak, maka semakin besar kemungkinan kita akan mendapatkan stres, bahkan kelelahan, bahkan depresi. Orang yang bermental kuat tahu bahwa berkata tidak merupakan jalan yang sehat dan mereka akan memiliki harga diri serta pandangan ke depan yang jelas. Kenali batasan untuk kita dan yang lain. Orang-orang yang secara mental kuat akan menghindari ungkapan-ungkapan seperti saya pikir saya bisa atau saya tidak yakin. Jika kita ragu menyanggupi permintaan, coba pikirkan alasan di baliknya. Seseorang yang kuat secara mental juga tahu bagaimana mengendalikan diri dengan mengatakan tidak pada diri mereka sendiri. Mereka menolak gratifikasi dan menghindari tindakan impulsif yang menyebabkan bahaya. Arti dari gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian
uang tambahan, pemberian uang atau barang, pemberian komisi, pemberian fasilitas, biasanya dimaksudkan dengan tujuan tertentu. Istilahnya ada udang di balik batu. Kemudian arti dari tindakan impulsif, jadi perilaku impulsif ini adalah kecenderungan melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya. Contohnya menghamburkan uang secara ekstrim atau kita belanja berlebihan. Anak-anak semua, keuntungan dari berkata tidak ada beberapa hal yang bisa diperoleh kembali, seperti hemat waktu, mengambil kontrol terhadap waktu yang kita miliki, kemudian tidak lagi kita menyesal, kemudian kita lebih sehat dan berenergi, kemudian kita lebih dihormati. Bagaimana cara berani agar kita berkata tidak? Yang pertama, ketahui keinginan diri sendiri. Identifikasi dulu apa yang dianggap penting atau tidak. Kemudian tetap beri apresiasi terhadap orang atau ajakan dari orang yang mengajak ke kita. Kemudian tolak permintaannya, karena menolak permintaan ini bukan berarti menolak orangnya, tapi yang ditolak permintaannya. Kemudian kita jelaskan alasannya kenapa kita berkata tidak. Kemudian teguhkan pendirian kita, kemudian kita berlatih. Kemudian yang terakhir, tolak ajakan itu sebelum kita diajak. Anak-anakku santri kelas 7, silakan buka di halaman 53. Di situ ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Nanti silakan sebutkan hal-hal yang menurut kalian dapat dilakukan dalam rangka berlatih berkata tidak jika kita diminta melakukan sesuatu yang memang tidak bisa kita lakukan. Selanjutnya di halaman 54, di situ ada kolom kegiatan yang harus kalian isi di lembar observasi. Silahkan di kolom tersebut tuliskan hal-hal yang telah kalian kerjakan yang menunjukkan bahwa kalian mampu berkata tidak. Kemudian tugas ini silahkan kirim di Google Classroom. Jangan lupa sertakan identitas diri, nama, kelas, sama kamar. Kemudian ada alternatif yang kedua, seandainya masih kesulitan dalam menjawab pertanyaan ini, yakni sediakan selembar kertas, tulis identitas diri tadi, nama, kelas, sama kamar. Kemudian apa topik yang dibahas pada pertemuan kali ini, pertemuan 25. Kemudian nanti dikirim di Google Classroom. Saya pikir pertemuan ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.